teman-teman semua, kembali lagi di Alna Family Channel. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Nah teman-teman, materi yang akan kita bahas kali ini masih sama seperti sebelumnya, karena ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, adapun topik-topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pertama, penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan, yang kedua ada usaha pelestarian hewan dan tumbuhan, dan yang ketiga ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke teman-teman, yuk kita bahas satu persatu mengenai topik-topik tersebut. Let's go! Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Nah, teman-teman, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang kaya sekali akan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Namun, sayangnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia itu sudah terbilang langka, bahkan telah banyak dianggap punah. Nah, teman-teman, beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karena perburuan liar. Kedua, perdagangan liar. Ketiga, pembalakan liar. Keempat, kebakaran hutan. 5, pembangunan permukiman. Yang keenam, dianggap sebagai hama. Nah, sekarang yuk kita bahas satu persatu keenam penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut. Let's go! Penyebab yang pertama yaitu perburuan liar. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan itu sebenarnya sudah dimulai sejak zaman nenek moyang kita. Namun pada saat itu mereka melakukan perburuan hewan untuk dikonsumsi. Berbeda dengan saat ini, berburu hewan liar biasanya bertujuan lain, misalnya untuk dijadikan hobi atau sekedar dimanfaatkan sebagai barang kerajinan serta obat-obatan. Kita lanjut lagi ke penyebab yang kedua yaitu perdagangan liar. Nah teman-teman, akibat besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan hewan maupun tumbuhan langka mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan liar keduanya. Nah teman-teman, jadi makin langka hewan dan tumbuhan tersebut, maka makin mahal pula harganya. Nah hal ini merupakan ancaman yang cukup serius bagi kelestarian hewan dan tumbuhan. Lanjut lagi penyebab yang ketiga dari kelangkaan hewan dan tumbuhan yaitu pembalakan liar. Nah teman-teman, perlu kita tahu bersama bahwa hutan merupakan tempat tinggal atau habitat alam bagi sebagian besar satwa liar. Nah teman-teman, akibat tingginya aktivitas pembalakan hutan yang terjadi secara liar, maka hal tersebut telah mengganggu dan merusak, bahkan menghilangkan habitat makhluk hidup tersebut, baik hewan maupun tumbuhan. Penyebab yang keempat yaitu kebakaran hutan. Nah teman-teman, terbakarnya hutan itu dapat terjadi secara alami maupun akibat ulah manusia. Nah, akibat hutan yang terbakar ini akan menyebabkan tumbuhan, termaksud tumbuhan langka itu mati. Selain matinya tumbuhan, termaksud tumbuhan langka, maka hewan juga akan menjadi kehilangan habitatnya. Nah, dengan demikian, maka hewan-hewan itu lama-kelamaan akan ikut mati juga. Yang berikutnya ada penyebab yang kelima yaitu pembangunan permukiman. Nah teman-teman, akibat makin bertambahnya jumlah penduduk, maka menyebabkan makin tinggi pula kebutuhan akan tempat tinggal. Konsekuensinya, manusia akan membuka hutan menjadi lahan permukiman untuk mereka. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitatnya. Penyebab kelangkaan yang berikutnya yaitu dianggap sebagai hama. Nah teman-teman, seringkali hewan liar itu dianggap sebagai hama oleh manusia. Bahkan ada negara seperti contohnya negara Australia yang menganggap bahwa kucing lucu ini merupakan hama di lingkungan mereka.
Padahal manusialah yang sebenarnya telah mengganggu habitat mereka. Seperti contohnya, banyak sekali kera yang akhirnya masuk dan mengganggu di permukiman warga karena habitatnya telah dirusak oleh warga. Topik yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Sekarang yuk kita bahas apa aja sih usaha-usaha untuk melestarikan tumbuhan dan hewan-hewan tersebut. Yuk kita simak, let's go! Nah teman-teman, jadi usaha untuk pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara pelestarian hutan. Pelestarian hutan itu merupakan salah satu bentuk usaha untuk melestarikan sumber daya alam hayati. Nah teman-teman, jadi pelestarian hutan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pelestarian alam in situ dan yang kedua ada pelestarian alam ex situ. Nah yuk berikutnya kita simak sama-sama mengenai kedua pelestarian alam tersebut. Let's go! Yang pertama ada pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Nah, model pelestarian in situ ini dapat dilakukan melalui kawasan suaka alam dan yang kedua ada kawasan pelestarian alam. Sekarang, yuk kita bahas satu-satu mengenai kedua kawasan tersebut. Let's go! Yang pertama ada kawasan suaka alam. Jadi kawasan suaka alam adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman hewan dan tumbuhan serta ekosistemnya. Kawasan suaka alam juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Artinya, wilayah tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Kawasan suaka alam itu berupa cagar alam dan juga suaka marga satwa. Sekarang, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Adapun cagar alam yang terletak di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat. Kedua, cagar alam Gunung Gede di Bogor. Tiga, cagar alam Penunjang Pangandaran di Jawa Barat. Dan yang keempat ada cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Yang kelima, cagar alam Cibodas di Cianjur. Di cagar alam Pulau Dua itu selain untuk melestarikan hutan, pulau ini juga digunakan untuk melindungi berbagai jenis burung laut atau biasa dikenal dengan kerajaan burung. Sedangkan cagar alam Gunung Gede digunakan untuk melindungi kijang dan rusa. Yang ketiga ada cagar alam Panunjang Pangandaran. Selain tempat untuk melestarikan hutan, tempat ini juga berfungsi untuk melindungi rusa, banteng, dan juga babi hutan. Yang keempat ada cagar alam Rafflesia. Tempat ini khusus untuk melindungi bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi yang merupakan bunga terbesar di dunia. Yang terakhir ada cagar alam Cibodas. Tempat ini untuk melindungi cadangan air dan hutan di daerah basah karena wilayah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Setelah cagar alam, kawasan pelestarian yang kedua ada suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan yang hidup di dalamnya. Adapun contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada suaka marga satwa Pulau Rambutan yang berada di Teluk Jakarta. Suaka marga satwa ini untuk melindungi berbagai jenis burung seperti kutilang, kepodang, jalak, perkutut, dan prenjak. Nah teman-teman, jadi pulau ini itu dikhususkan untuk burung-burung agar dapat berkembang biak. Yang kedua ada suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur. Tempat ini adalah tempat untuk melindungi badak, banteng,
kerbau liar, anjing hutan, berbagai jenis kera, lutung, rusa, babi hutan, ayam hutan, dan juga burung merak. Lanjut lagi, yang ketiga ada Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Selain untuk melindungi komodo, tempat ini juga berfungsi untuk melindungi burung kakatua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan juga rusa. Lanjut lagi, yang keempat ada Suaka Marga Satwa Pulau Mojo di Sumbawa. Suaka Marga Satwa ini untuk melindungi burung kakatua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan juga rusa. Lanjut lagi, yang kelima ada Suaka Marga Satwa Kutai di Kalimantan Timur. Tempat ini untuk melindungi babi hutan, banteng, orang hutan, dan rusa. Yang keenam ada Suaka Marga Satwa Perairan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Suaka Marga Satwa ini berfungsi untuk melindungi ikan pesut. Setelah suaka alam, yang kedua ada kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Nah, teman-teman, fungsi utamanya adalah untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan juga Taman Wisata Alam. Yuk kita simak satu persatu ketiga kawasan pelestarian alam tersebut. Let's go! Yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistemnya. Nah, Taman Nasional ini dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan juga pariwisata. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, hewan-hewan yang dilindungi di taman ini adalah orangutan, gajah, harimau loreng, harimau tutul, mawas, beruang madu, badak Sumatera, buaya, dan juga burung rangkok. Nah, teman-teman, di Taman Nasional Gunung Leuser ini terdapat 105 jenis hewan menyusui, 75 jenis hewan melata, 20 jenis hewan amfibi, serta berbagai jenis burung. Lanjut lagi, yang kedua ada Taman Nasional Kerinci Seblat. Terletak di perbatasan 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Luasnya ini mencapai 1.375.394,87 hektar. Yang ketiga ada Taman Nasional Waikambas di Provinsi Lampung. Taman nasional ini merupakan ekosistem bagi gajah dan juga badak. Luasnya mencapai 125,621,30 hektar. Lanjut lagi, yang keempat ada Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. Nah, teman-teman, kawasan ini merupakan habitat asli untuk badak bercula satu. Luas Taman Nasional ini itu mencapai 123,156 hektar. Kita lanjut lagi, yang kedua ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan dan juga hewan. Nah, berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang ada di Taman Hutan Raya ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, budaya, dan juga rekreasi. Nah, teman-teman, contoh dari Taman Hutan Raya adalah kebun raya. Nah, teman-teman, Indonesia memiliki 5 kebun raya, yaitu Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, dan juga Kebun Raya Baturaden. Selain 5 kebun raya tadi, Indonesia juga berencana untuk membuat satu lagi kebun raya di Lampung, yaitu Kebun Raya Liwa Lampung. Lanjut lagi, yang ketiga ada Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian yang bertujuan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dan juga rekreasi alam.
Contoh taman wisata alam adalah Pulau Kembang di Kalimantan, Danau Towoti, Danau Matano dan Mahalono di Sulawesi, Danau Lembu, serta Pulau Manipo di Nusa Tenggara. Setelah tadi kita membahas mengenai pelestarian in situ, sekarang kita beralih ke pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah teman-teman, pelestarian ex situ itu dapat dilakukan dengan rehabilitasi, penangkaran, serta budidaya hewan dan tumbuhan. Sekarang yuk kita bahas satu persatu mengenai cara-cara pelestarian ex situ. Let's go! Yang pertama ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang lahir bukan di habitat aslinya. Contoh kawasan rehabilitasi adalah Pusat Rehabilitasi Orangutan Nasional Bukit 30 di Jambi. Selanjutnya ada Wana Riset Samboja di Kalimantan dan ada Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah. Yang kedua ada penangkaran. Penangkaran dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contoh penangkaran misalnya penangkaran penyu, penangkaran orangutan, dan penangkaran buaya. Yang ketiga ada budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan itu dapat dilakukan dalam kebun botani. Nah, kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Topik selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama ada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, misalnya terjadi pada pohon mangga. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, lanjut lagi yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah teman-teman, perkembangbiakan vegetatif alami itu dilakukan dengan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, spora, tunas, dan tunas adventif. Yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu dapat dilakukan dengan stek batang, cangkok, tempel atau okulasi, dan sambung atau enten, serta merunduk. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya dengan tema yang lebih seru dan asik. See you next video teman-teman.